Shalom saudara, kita berjumpa lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai 33 dan 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2 dan 2 Raja 23 ayat 4 sampai 20. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 22. Raja Yosia bin Amon. Yosia bin Amon berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan selama 31 tahun lamanya ia memerintah. Nama ibunya Yedida bin Adaya dari Boskat. Ini terjadi suatu yang luar biasa, saudara. Karena kita sama tahu bahwa Amon, ayah dari Yosia ini, anak dari Manasye, jahat kelakuannya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Yosia yang melakukan perbuatan yang baik walaupun ayahnya jahat? Nah, inilah yang dilakukan oleh Yosia dalam masa pemerintahannya, yaitu yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ingat dia naik tahta sangat muda dalam usia 8 tahun. Jadi pada usia 16 tahun masih sangat belia. Ya, ia seorang pemuda, ia mulai mencari Allahnya. Berarti di sini titik balik dari Yosia. Ia dengan sendirinya mencari Allah yang pernah disembah oleh Daud bapa leluhurnya. Kemudian pada tahun yang ke-12 masa pemerintahannya, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Apa yang ia lakukan? Yang pertama, ia merobohkan mesbah-mesbah para Baal. Yang berikut, ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atas mesbah itu. Yang berikut, ia meremukkan dan meluluh lantakkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkan debunya ke atas kuburan orang-orang yang pernah mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Luar biasa. Yang keempat, ia kemudian mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dengan membakar tulang-tulang para imam di atas mesbah-mesbah imam tersebut. Ia melakukan pentahiran itu di kota-kota Manasye, di kota Efraim, Simeon, dan Naftali. Yang kelima, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, serta meremukkan segala patung pahatan, menghancurkan dan meluluh lantakkan semua bentuk pedupaan di seluruh tanah Israel. Pada tahun ke-18 ini suatu hal yang luar biasa terjadi. Raja Yosia menyuruh Safan bin Asalia, Maaseya penguasa kota, dan Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan. Memperbaiki rumah Tuhan atau bait Allah. Perbaikan rumah Tuhan diawasi oleh Yahat dan Obaja, orang Lewi dari Bani Merari, sedang Sakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Orang-orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik juga mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan. Kemudian kitab Taurat itu diberikan kepada Raja Yosia melalui perantaraan Safan. Segera sesudah Safan membacakan isi dari kitab itu di hadapan raja, raja mengoyakkan pakaiannya, lalu memerintahkan Hilkia, Ahikam bin Safan, Abdon bin Milka, Safan dan Asaya agar mereka pergi meminta petunjuk Tuhan baginya, bagi orang-orang yang masih tinggal di Israel dan bagi orang Yehuda,
tentang perkataan-perkataan yang dituliskan dalam kitab itu. Sebab ditemukan hebat kehangatan murka Tuhan yang akan dicurahkan kepada mereka oleh karena nenek moyang mereka tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang ditulis dalam kitab Taurat itu. Mereka yang disuruh pergi dan menemui Nabiah Hulda. Kemudian Hulda memberitahukan jawab atas perintah raja itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis di dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku, dengan segala pekerjaan yang mereka sudah lakukan dalam penyembahan berhala tangan mereka. Sebab itu nyatalah dan menyalalah murkaku. Murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah. Pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Pesan itu pun disampaikan kepada raja. Kemudian raja sesudah mendengar jawaban ini, ia pergi ke rumah Tuhan bersama-sama dengan semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang Lewi, dan seluruh orang awam baik besar maupun kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Penduduk Yerusalem dan Yehuda berespon untuk mengikuti perintah Yosia untuk pergi ke rumah Tuhan. Sesudah itu raja berdiri di tempatnya dan ia mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk hidup, mengikuti petunjuk Tuhan, tetap menuruti perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, melakukan setiap perkataan yang tertulis di dalam kitab itu. Ia juga menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin untuk ikut mengikat perjanjian seperti itu dan berbuat menurut perjanjian Allah nenek moyang mereka. Yosia juga menjauhkan segala dewa-dewa asing, dewa kekejian dari semua daerah Israel, dan memerintahkan semua orang di Israel beribadah hanya kepada Tuhan Allah mereka. Maka saudara, sepanjang hidup Yosia, ia tidak menyimpang dalam mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara, pelajaran penting apa yang dapat kita ikuti? Kita simak dari Yosia. Walaupun ayahnya jahat, Raja Amon, tetapi ia memilih untuk mencari Tuhan. Ia memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hadiah yang besar kepadanya. Menemukan kitab Taurat Tuhan sehingga tahu bagaimana harus bertindak. Ketika ia mendengar hukuman yang akan dijatuhkan bagi Israel, ia mengoyakkan pakaiannya, ia merendahkan hatinya dan bertobat. Itulah gunanya kita membaca firman Tuhan, supaya kita tahu petunjuk Tuhan. Kita tidak perlu mencari-cari kitab Tuhan di mana-mana. Kitab itu sudah ada di hadapan kita, sudah ada di HP kita masing-masing. Marilah kita meniru teladan Yosia. Walaupun ia naik tahta dalam usia yang sangat muda, dalam usia 8 tahun, tetapi pemerintahannya 31 tahun sangat cemerlang. Kiranya Tuhan menolong kita meneladani Yosia. Amin.